Pernah nggak lo ngerasa kalau sejarah itu cuma milik mereka yang pegang senjata? Nama-nama jenderal, nama-nama pilot yang gagah berani, kita hafal semua. Tapi pernah nggak lu kepikiran siapa yang mastiin mesin pesawat itu nggak meledak ketika di udara? Siapa yang benerin sayap bolong karena kena peluru? Hari ini, gue mau ajak lu kenalan sama satu nama yang mungkin nggak ada di buku paket pelajaran lu. Namanya Adi Warman. Pria yang nggak butuh pangkat tinggi buat bikin penjajah gemeter. Pria yang modalnya cuma rasa penasaran dan sepasang tangan yang selalu penuh sama noda oli. Kita bakal mulai dari mana semua kejeniusan ini berawal. Adi Warman lahir di era di mana Indonesia ini masih disebut Hindia Belanda. Zaman itu, akses ke pendidikan teknik itu barang mewah, cuma buat orang-orang tertentu. Tapi dari kecil, Adi Warman udah punya kelainan, dalam tanda kutip ya. Di saat anak-anak seumuran dia main di sawah, dia lebih milih jongkok di pinggir jalan, cuma buat ngeliatin cara kerja mesin gilingan tebu atau motor milik orang Belanda yang sering lewat. Dia itu tipe anak yang kalau dikasih mainan, bukannya dimainin, tapi malah dibongkar. Dia pengen tahu kenapa roda ini bisa muter, kenapa mesin ini bisa panas. Rasa penasaran inilah yang bawa dia masuk sekolah teknik terbaik di zamannya. Dia belajar dasar-dasar mekanika dari guru-guru Belanda yang sangat kompeten. Di sana dia bukan cuma belajar cara benerin barang, tapi dia belajar satu hal penting, logika. Bahwa setiap masalah pada mesin pasti ada solusinya, sekecil apapun itu. Masuk ke usia remajanya, Adi Warman ini makin gila lagi belajar. Dia mulai paham soal aerodinamika, gimana udara bisa ngangkat beban berat ke langit. Dia belajar soal metalurgi, gimana logam bisa kuat tapi tetap ringan. Bayangin, dia belajar semua itu di bawah tekanan. Sebagai seorang pribumi, dia sering diremehin. Guru-guru mungkin mikirnya kayak paling dia cuma jadi asisten montir. Tapi Adi Warman gak peduli. Dia serap semua ilmu, dia tahu suatu saat ilmu ini bakal jadi senjata buat bangsanya sendiri. Pas Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, semua berubah. Guru-guru Belandanya hilang, diganti sama tentara Jepang yang keras banget. Tapi disinilah insting bertahan hidupnya ini ternyata makin terasa. Dia belajar cara kerja mesin Jepang yang beda banget sama mesin-mesin Eropa. Dia jadi manusia yang multilingual secara teknis. Akhirnya pada Agustus 1945 proklamasi dikumandangkan. Tapi merdeka doang nggak cukup kalau kita nggak bisa jaga wilayah kita sendiri. Masalahnya, Indonesia itu negara kepulauan. Kita butuh pesawat. Adi Warman dengar kabar kalau di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta, ada tumpukan bangkai pesawat Jepang. Pemerintah baru kita manggil semua orang yang ngerti mesin. Tanpa pikir panjang, Adi Warman ini berangkat. Dia ninggalin kenyamanan dia cuma bawa satu tas kecil yang isinya kunci-kunci pas kesayangan dia. Pas sampai di Maguwo, hatinya hancur. Bukan pesawat yang dia lihat, tapi kuburan besi. Jepang benar-benar niat ngerusak semuanya sebelum dia nyerah. Disinilah babak baru hidupnya dimulai. Dia berdiri di depan rongsokan itu, narik napas panjang, dan bilang ke teman-temannya, besok besi tua ini bakal kita bikin terbang lagi. Pas Adi Warman masuk ke hanggar Maguwo, suasananya lebih mirip tempat rongsokan daripada pangkalan udara. Ada sekitar 50 sampai 70 pesawat peninggalan Jepang di sana. Mayoritas jenis Yokosuka Kalimaye atau yang kita kenal dengan nama Cureng. Tapi kondisinya ini benar-benar menyedihkan. Jepang sengaja melakukan sabotase total.
Mereka nggak cuma ngerusak mesin, tapi mereka main halus. Jadi ada pasir yang dimasukin ke lubang oli, kabel-kabel instrumen di kokpit itu dipotong-potong dengan pola acak-acakan supaya nggak bisa disambung lagi. Dan kain pembungkus sayapnya ini disilet-silet sampai hancur. Orang awam bakal bilang kalau ya udah ini rongsokan, sampah. Tapi buat Adi Warman beda. Dia mulai ngelakuin inventarisasi. Dia catat, pesawat nomor satu mesinnya hancur tapi rodanya bagus. Pesawat nomor 2 sayapnya utuh tapi tangkinya bocor. Di kepalanya dia kayak mulai nyusun puzzle yang rumit banget. Masalah paling besar adalah nggak ada suku cadang. Nggak ada toko yang jual busi pesawat cureng di pasar Beringharjo. Disinilah kejeniusan Adi Warman diuji. Dia mulai mimpin tim mekanik yang isinya itu anak-anak muda nekat. Karena nggak ada baut khusus pesawat, Adi Warman pergi ke bengkel kereta api atau nyari baut bekas jembatan yang ukurannya mirip-mirip. Dia minta tukang jahit buat ngejahit kain belacu buat nutupin rangka sayap pesawat yang udah bolong. Terus dilapisi pakai doping atau kayak cairan perekat buatan Adi Warman sendiri supaya kain itu jadi keras dan kedap udara. Bahkan ada cerita, karena nggak ada oli standar penerbangan, mereka eksperimen pakai campuran oli seadanya. Adi Warman ini kerja hampir 24 jam. Dia tidur di samping sayap pesawat, makan seadanya, dan badannya ini ya selalu bau bensin. Dia tahu kalau dia salah sedikit aja tentang keseimbangan berat pesawat, pilot yang nerbangin nggak akan pulang lagi dengan selamat. Nah, pesawat gado-gado ini butuh orang yang cukup gila buat nerbangin. Dan orang itu adalah Adi Sujipto. Hubungan Adi Warman dan Adi Sujipto ini epik banget. Adi Sujipto percaya penuh sama tangan dinginnya Adi Warman. Sebelum naik ke kokpit, Adi Sujipto cuma nanya, "Warman, ini aman?" Dan Adi Warman cuma jawab dengan anggukan mantap. Meskipun dalam hatinya juga dia deg-degan setengah mati. Mereka bukan cuma bertaruh soal teknologi, mereka bertaruh soal harga diri bangsa. Kalau pesawat ini gagal terbang, Belanda bakal ketawa dan bilang kalau orang Indonesia cuma bisa mimpi. Pagi hari 27 Oktober 1945, pesawat cureng yang sudah dicat warna merah putih itu ditarik keluar hanggar. Semua orang nahan nafas, pesawat itu dikasih nama Tanda Merdeka. Adi Sujipto masuk ke kokpit. Adi Warman berdiri di depan baling-baling. Dia pegang ujung baling-baling itu, dia tarik sekuat tenaga, teknik hand cranking buat nyalain mesin. Dan ya, asap hitam keluar dari knalpot. Mesin tua itu nyala lagi. Getarannya itu kerasa sampai tanah. Pesawat itu mulai lari dari rumput Maguwo yang gak rata. Makin kenceng, dan terbang. Roda pesawat itu lepas dari tanah. Untuk pertama kalinya, pesawat dengan bendera Indonesia terbang di langit Yogyakarta. Adi Warman yang biasanya kalem hari itu teriak kencang banget. Air matanya pecah. Besi tua yang dia kumpulin dari tempat sampah sekarang berubah jadi pesawat yang gagah. Tapi tantangan berikutnya baru aja dimulai. Karena Belanda nggak akan tinggal diam ngelihat pesawat Indonesia ini mulai terbang. Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer satu. Mereka ngancurin pangkalan-pangkalan udara kita lewat serangan mendadak. Di mata Belanda, Angkatan Udara Indonesia udah tamat. Mereka pikir kita nggak punya lagi pesawat yang bisa terbang. Tapi mereka nggak tahu kalau di sudut gelap hanggar Maguwo, Adi Warman dan timnya masih bekerja kayak zombie di bawah perintah Komodor Udara Surya Dharma.
Muncul sebuah ide gila. Kita harus serang balik. Bukan siang hari saat jet-jet mereka sedang berpatroli, tapi ketika fajar menyingsing, saat mereka sedang terlelap dalam kesombongan mereka. Masalahnya, pesawat kita itu pesawat pelatihan, bukan pesawat tempur. Pesawat Cureng dan Gunter yang diperbaiki Adi Warman nggak punya dudukan bom, nggak ada tombol peluncur otomatis. Adi Warman harus putar otak lagi dalam hitungan jam. Di malam buta sebelum serangan, dia ngelakuin modifikasi darurat. Dia masang rak-rak kayu buatan dia sendiri di bawah sayap untuk naruh bom-bom kecil. Dan di bagian ini yang bikin paling merinding, karena nggak ada sistem bidik, para teknisi dan pilot ini akhirnya berdiskusi gimana cara untuk menjatuhkan bomnya. Adi Warman memastikan mesin pesawat-pesawat tua ini sanggup memikul beban yang beratnya berkali-kali lipat dari kapasitas aslinya. Dia tahu satu baut aja lepas karena beban bom yang berat, pesawat itu bakal meledak duluan sebelum sampai ke target. Akhirnya, 29 Juli 1947 jam 5 pagi, tiga pesawat keluar dari kegelapan Maguwo. Pilot-pilot muda kita, Pak Mulyono, Pak Sutarjo Sigit, dan juga Pak Soeharno Koharbani terbang rendah, sangat rendah, supaya gak tertangkap radar dan juga mata-mata pengintai Belanda. Begitu sampai di atas markas Belanda di Semarang, Salatiga, dan juga Ambarawa, kejutan dimulai. Para pilot membuka kaca kokpit, mengambil bom yang mereka pangku, lalu melempar bom itu pakai tangan. Boom! Markas Belanda kebakar. Kepanikan pecah. Mereka nggak percaya kalau besi rongsokan yang mereka ketawain kemarin, pagi ini menghujani mereka dengan bom dan juga api. Selesai menjatuhkan bom, ketiga pesawat itu kabur. Terbang nyungsep mengikuti lembah dan sungai supaya nggak ketahuan jet pemburu Belanda. Di Maguwo, Adi Warman berdiri di pinggir landasan. Dia nggak bisa tidur. Dia nungguin satu persatu pesawat itu balik. Dia dengerin suara mesinnya dari jauh. Begitu pesawat terakhir mendarat dengan selamat, Adi Warman ini memeluk para pilot itu. Hari itu dunia tahu Indonesia punya taring di udara. Dan taring itu diasah oleh seorang montir jenius yang bekerja di balik bayang-bayang. Tapi kesuksesan besar ini juga membawa duka yang mendalam yang akan mengubah arah hidup Adi Warman selamanya. Tapi teman-teman, kemenangan besar di pagi buta itu harus dibayar dengan mahal. Sore harinya Belanda membalas dendam. Mereka menembak jatuh pesawat Dakota PT Strip CLA yang sedang membawa bantuan obat-obatan. Di sana sahabat-sahabat Adi Warman, Adi Sujipto, dan Abdurrahman Saleh gugur. Kehilangan itu memukul Adi Warman sangat dalam. Orang-orang yang percaya pada tangan dinginnya ini telah pergi. Pangkalan Maguwo yang tadinya penuh tawa dan suara mesin mendadak kerasa sepi dan juga dingin. Seiring berjalannya waktu, perang berakhir. Indonesia mulai membangun angkatan udara yang modern. Kita mulai beli jet tempur yang canggih dari Rusia, Amerika, dan juga Eropa. Nama-nama besar bermunculan. Teknologi komputer menggantikan kunci pas manual. Dan perlahan sosok Adi Warman mulai tergeser ke sudut sejarah. Kenapa? Karena sejarah seringkali lebih suka mencatat siapa yang memegang kemudi, bukan siapa yang memastikan bautnya nggak lepas. Adi Warman adalah tipe orang yang nggak butuh panggung. Dia kembali ke bengkelnya, kembali ke kesunyiannya, memastikan bahwa generasi berikutnya tahu cara merawat sayap bangsa ini tanpa harus mengharap tanda jasa di dada.
Adi Warman meninggal dunia tanpa hiruk-pikuk pemberitaan besar. Dia nggak dimakamkan dengan upacara yang disiarkan di seluruh televisi nasional. Tapi coba lu pergi ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Di sana lu bakal ngeliat replika pesawat Cureng, lu bisa lihat mesin yang tampak sederhana. Di setiap inci besi itu ada sidik jari tak terlihat dari seorang Adi Warman. Dia ngebuktiin bahwa pahlawan sejati gak selalu mereka yang namanya diukir di monumen tinggi. Tapi mereka yang karyanya tetap bisa dinikmati meski namanya sendiri udah pudar. Cerita Adi Warman ini adalah pengingat buat kita semua. Di luar sana mungkin lo adalah Adi Warman di tempat kerja lo, lu mungkin Adi Warman di keluarga lu juga mungkin Adi Warman di komunitas lu, orang yang kerja paling keras, paling banyak keringatnya, tapi paling jarang disebut namanya saat perayaan-perayaan sukses. Gak apa-apa, tetaplah jadi mesin yang kuat, karena tanpa orang-orang seperti elu, pesawat besar bernama Indonesia ini gak akan pernah bisa terbang tinggi. Share video ini kalau lo ngerasa pahlawan di balik layar, layak banget untuk dapat panggungnya, layak banget untuk dihormati, dan layak untuk kita banggakan. Sampai ketemu di cerita epic selanjutnya. Hormat.